Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi dengan saya Randi Napitupulu untuk diskusi kita kali ini, di mana untuk diskusi kita kali ini kita akan membahas mengenai diksi atau pilihan kata. Pilihan kata di dalam sebuah karya ilmiah menjadi sesuatu hal yang sangat penting sekali. Karena apa? Karena di dalam sebuah karya ilmiah, apapun itu bentuknya, apalagi berbentuk skripsi, memilah dan memilih kata menjadi hal yang harus kita lakukan agar setidaknya pembaca mengerti dan memahami apa yang kita inginkan atau apa yang kita tulis. Di dalam diksi atau pemilihan kata ada bernama aspek kata. Di dalam sebuah aspek kata, setiap kata terbentuk atas dua aspek, yaitu ada bentuk dan juga ada makna. Bentuk merupakan sesuatu yang dapat diindrai, sesuatu yang dapat dilihat, sesuatu yang dapat didengar. Itu adalah bentuk. Sedangkan makna adalah sesuatu yang dapat menimbulkan reaksi dalam pikiran kita karena adanya rangsangan bentuk. Kalau misalnya kita melihat sesuatu apa yang kita tahu, maka di situ indera pemikiran kita atau indera pikiran kita itu akan merangsang tubuh kita untuk melakukan sesuatu. Saya kasih contoh. Apabila kita melihat sebuah banjir yang kita lihat atau ada kita mendengar kata banjir, maka maka tubuh langsung bereaksi untuk lari ke tempat yang lebih ke atas lagi, setidaknya agar kita tidak terkena banjir. Atau misalnya apabila kita melihat sebuah kebakaran atau kita mendengar ada orang teriak kebakaran, maka tubuh akan bereaksi untuk mencari ember air agar kita bisa membantu untuk memadamkan api. Bisa dikatakan bahwa bentuk ini menjadi sesuatu hal yang umum, sesuatu hal yang kita bisa melihat secara langsung. Sedangkan makna ini adalah reaksi dari apa yang kita lihat. Oke, itu adalah aspek kata. Selanjutnya, untuk memahami kata, kita harus mengetahui bentuk dan makna kata itu sekaligus. Seseorang yang mengetahui bentuk atau rupa suatu benda belum tentu mengetahui namanya. Demikian pula halnya seseorang yang mengetahui namanya saja belum tentu mengetahui bentuk atau rupa benda itu. Terkadang ada orang yang dia cuma tahu bentuknya saja, tetapi tidak tahu maknanya seperti apa. Atau misalnya dia cuma mengetahui maknanya saja, namanya saja, tetapi dia tidak mengetahui bentuk atau rupa benda itu seperti apa. Nah, makanya untuk memahami sebuah kata, kita wajib harus mengetahui bagaimana bentuknya dan bagaimana juga makna atau bentuk atau rupa dari benda
benda tersebut. Dalam penggunaan kata, selain harus memperhatikan faktor kebahasaan, kita pun harus mempertimbangkan berbagai faktor di luar kebahasaan. Dalam kaitan ini, kita harus memperhatikan ketepatan kata yang mengandung gagasan atau ide yang kita sampaikan, kemudian kesesuaian kata dengan situasi bicara dan kondisi pendengar atau pembaca. Maka di sini kita tidak hanya melihat mengenai aspek kata saja, tetapi ada juga ketepatan pemilihan kata. Pada saat apa kata-kata itu harus kita pakai, dan kata-kata apa yang nanti akan kita pakai di dalam apa? Di dalam kita buat ketepatan pemilihan kata. Oke. Kita akan masuk ke dalam ketepatan pemilihan kata. Bahasa sebagai alat komunikasi berfungsi untuk menyampaikan gagasan atau ide pembicara kepada pendengar atau penulis kepada pembaca. Jadi di sini bahasa ini alat komunikasi. Fungsinya untuk menyampaikan gagasan atau ide dari pembicara kepada pendengar atau sebaliknya, atau penulis kepada pembaca. Pembicara kepada pendengar atau penulis kepada pembaca. Agar apa? Agar pendengar maupun pembaca ini paham dengan apa yang mau kita tulis, atau agar pembaca atau pendengar ini tahu ide apa yang mau kita sampaikan. Pilihan kata yang tidak tepat dari pembaca atau penulis dapat mengakibatkan gagasan atau ide yang disampaikannya tidak dapat diterima dengan baik oleh pendengar ataupun pembaca. Ini yang saya katakan tadi, bahwa ketepatan pemilihan kata itu adalah penting. Agar apa? Agar setidaknya pembaca atau pendengar mengerti apa yang mau kita sampaikan, apa yang mau kita tulis. Itu ya, makanya harus ada ketepatan pemilihan kata. Oleh karena itu, kita perlu memperhatikan ada kata bermakna denotatif dan konotatif, ada kata yang bersinonim, ada kata umum dan kata khusus, dan ada kata yang mengalami perubahan makna. Oke, kita mulai dari yang pertama. Kata bermakna denotatif dan kata bermakna konotatif. Makna denotatif adalah makna yang menunjukkan adanya hubungan konsep dengan kenyataan, dan makna ini merupakan makna yang lugas, makna yang apa adanya. Sedangkan berbeda dengan makna konotatif, muncul akibat asosiasi perasaan atau pengalaman kita terhadap apa yang diucapkan atau apa yang didengar. Dari dua contoh ini silahkan yang mana yang makna denotatif dan mana yang makna konotatif. Bisa dikatakan makna denotatif itu makna yang sebenarnya, sedangkan makna konotatif itu kita nggak tahu maknanya seperti apa. Dan makna ini bisa dikatakan sebetulnya ini menunjuk kemana. Oke, ada satu contoh. Pertama, perempuan itu ibu saya. Dan yang kedua, dasar perempuan. Oke, ada dua kata tadi. Perempuan itu ibu saya, dan yang kedua, dasar perempuan. Di sini jelas sekali ada dua kata di mana yang satu maknanya denotatif, yang satu maknanya konotatif. Kalau kita disuruh memilih dari dua kata ini, mana yang denotatif dan mana yang konotatif, maka kata pertama, perempuan itu ibu saya, yang menunjukkan bahwa perempuan itu jelas ibunya. Jelas sekali perempuan itu adalah seseorang yang sudah tua, dia memiliki anak, gitu ya. Dan jelas bahwa kata pertama
adalah bermakna denotatif. Perempuan itu ibu saya. Sedangkan ada kata-kata dasar perempuan bermakna bahwa perempuan di sini tidak menunjuk ke satu orang, tetapi mungkin dia maknanya tidak menunjuk ke satu orang tetapi ke banyak orang. Maka dari kata dasar perempuan ini maknanya konotatif. Karena apa? Karena kita tidak tahu ini menunjuk ke siapa. Tidak jelas. Nggak seperti yang pertama, perempuan itu ibu saya. Maka pada saat kata perempuan itu ibu saya hanya menunjuk ke satu orang. Sedangkan pada kata dasar perempuan, maka apa? Itu bisa menunjuk ke semua orang. Tidak hanya menunjuk ke satu orang saja. Ada contoh yang kedua. Saudara saya termasuk orang pandai dalam memotivasi orang lain untuk berpikiran positif. Karena keyakinannya barang yang hilang itu ditanyakan kepada orang pandai yang tinggal di sebuah kota. Yang pertama, kalimat pertama, saudara saya termasuk orang pandai, memaknai bahwa saudaranya benar-benar orang yang pandai, benar-benar orang yang pintar, orang yang memiliki ilmu. Makanya dia bisa memotivasi orang lain untuk berpikiran positif. Sedangkan di kalimat kedua, apakah benar pandai? Apakah benar pintar? Karena ditanyakan kepada orang pandai. Tidak selamanya orang pandai ini dia benar-benar pintar, tidak. Nah itu ya, mungkin dia memang punya ilmu, tetapi ilmunya ilmu yang lain yang kita nggak pernah tahu seperti apa. Maka dikatakan karena keyakinannya barang yang hilang itu ditanyakan kepada orang pandai yang tinggal di sebuah kota. Maka kalimat pertama di contoh kedua menjadi makna yang denotatif, dan kalimat kedua di dalam contoh kedua maknanya adalah konotatif. Ini adalah denotatif dan konotatif. Yang kedua, ada kata yang bersinonim, adalah kata yang memiliki makna yang sama atau hampir sama. Dan banyak kata bersinonim yang berdenotasi sama, tetapi konotasinya berbeda. Kata-kata seperti ada kata mati, meninggal, wafat, gugur, mangkat, mampus, dan berpulang memiliki makna yang denotasinya sama, yaitu nyawa terlepas dari raga. Tetapi makna konotasinya berbeda. Apa maksud dari makna konotasinya berbeda? Bahwa kata-kata nyawa lepas dari raga yang hanya dikhususkan untuk manusia ada di kata meninggal, wafat, gugur, berpulang, dan mangkat. Walaupun kata mangkat itu jarang sekali orang berkata mangkat itu termasuk kalimat yang kata yang buruk, kata seperti itu ya. Tetapi tidak juga sebetulnya. Maka meninggal, wafat, gugur, mangkat, dan berpulang itu bisa dikatakan untuk manusia. Sedangkan mati dan mampus, ini bukan sesuatu yang baik. Maka dikatakan konotasi berbeda. Walaupun denotasinya sama, artinya sama. Apa? Nyawa terlepas dari raga. Tetapi di sini makna konotasinya berbeda. Ini kata bersinonim. Selanjutnya ada kata bermakna umum dan kata bermakna khusus. Kata bermakna umum mencakup kata bermakna khusus, dan kata bermakna umum dapat menjadi kata bermakna khusus jika dibatasi. Kata bermakna umum digunakan dalam mengungkapkan gagasan yang sifatnya umum, sedangkan kata bermakna khusus digunakan untuk menyatakan gagasan yang sifatnya khusus atau terbatas.
ada kata-kata yang maknanya umum tetapi bisa menjadi kata yang maknanya khusus. Ini terjadi namanya penyempitan makna. Nah, penyempitan kata, ya. Ada kata penyempitan kata dalam arti bahwa ada sebuah kata di sini yang tadinya maknanya umum, luas, gitu ya, dan bisa jadi maknanya menjadi makna yang hanya makna yang khusus, gitu ya. Dan terakhir, kata yang mengalami perubahan makna. Dalam bahasa Indonesia, juga dalam bahasa lain terdapat kata yang mengalami penyempitan makna, perluasan makna, ataupun bahkan perubahan makna. Ada yang termasuk ke dalam penyempitan makna, contohnya adalah sarjana dan pendeta. Kenapa dikatakan penyempitan makna? Karena dulu kata sarjana itu tidak hanya misalnya hanya untuk sarjana S1, sarjana S2 yang dia sudah lulus, lalu skripsi, tesis, maka dikatakan sarjana. Tidak. Dulu yang namanya sarjana itu orang yang berpendidikan, orang yang memiliki pendidikan, maka disebut dia seorang sarjana. Dan yang kedua, pendeta. Pendeta itu dulu seseorang yang dia memiliki ilmu keagamaan, khususnya agama Kristiani. Nah, ini dikatakan seorang pendeta. Sedangkan sekarang dipersempit maknanya, maka hanya kepada orang-orang yang pintar saja di dalam agama Kristiani. Kalau nggak salah tepatnya Kristen Protestan ya, atau Katolik, saya lupa, gitu ya. Nah, ini pendeta. Ada lagi kata yang termasuk ke dalam perluasan makna, seperti berlayar, bapak, ibu, saudara, dan putra-putri. Bapak itu tidak hanya panggilan untuk orang tua saja, orang tua kandung, tetapi kepada orang yang lebih tua. Nah, ini bapak. Berlayar tidak hanya kepada misalnya kita misalnya pakai perahu layar, kita berlayar, tetapi maknanya diperluas, gitu ya. Ibu juga sama, tidak hanya ibu kandung saja, tetapi orang yang lebih tua, itu ibu. Saudara tidak hanya saudara sekandung atau saudara sebapak seibu saja, tetapi bisa saja kita memanggil kepada teman, atau misalnya kepada mahasiswa dengan kata saudara. Putra dan putri, biasanya putra dan putri itu mengandung penyempitan makna karena hanya kepada anak kita saja. Tetapi sekarang ini tidak, bisa kepada anak, bisa kepada anak didik yang masih sekolah dan sebagainya. Bisa dikatakan putra putri. Dan ada kata yang mengalami perubahan makna dengan kata gaji dan gajih. Lalu ada sanksi dan sanksi. Gaji yang pertama tanpa H itu adalah uang yang kita terima pada saat kita bekerja di tanggal-tanggal tertentu. Sedangkan gaji yang pakai H itu bisa dikatakan sebuah makanan, itu ya, sebuah makanan. Sanksi yang memakai G itu kita ini ragu-ragu tuh sanksi. Sedangkan sanksi yang memakai K itu adalah apabila kita berbuat sebuah kesalahan, maka kita akan terkenakan sanksi. Itu ya. Nah, jadi ini perubahan makna. Kata yang mengalami perubahan makna. Ada sedikit kita masuk ke dalam
kata baku adalah kata yang tidak bercirikan bahasa daerah atau bahasa asing. Kata baku ini bisa dikatakan adalah kata yang sesuai dengan kaedah kata dalam bahasa Indonesia. Kata yang sesuai dengan Kamus Besar Bahasa Bahasa Indonesia. Dan terakhir ada kata ilmiah dan kata populer. Kata ilmiah adalah kata yang biasa digunakan di lingkungan ilmuwan dan dunia pendidikan pada umumnya. Dan kata populer adalah kata yang biasa digunakan di kalangan masyarakat umum. Demikian saudara-saudaraku yang bisa saya sampaikan di materi kita hari ini mengenai diksi atau pilihan kata. Pada saat kita membuat sebuah karya tulis ilmiah, apapun itu bentuknya, maka memilih kata menjadi sesuatu yang wajib harus kita lakukan. Dan disinilah materi ini berasal. Dan disinilah materi ini harus kita pelajari. Demikian yang bisa saya sampaikan di materi kita kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.